Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video berikut ini. Jangan lupa disimak videonya ya, karena video ini bermanfaat untuk kalian baca dan pahami. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Putri Ananda. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Penjaskes, Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Olahraga. Yang pertama, kita akan belajar tentang hakikat strategi pembelajaran. Hakikatnya, strategi pembelajaran merupakan taktik atau siasat yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Siasat tersebut tercetus dalam bentuk tertulis. Inilah yang dikenal dengan perencanaan pembelajaran. Indikator perencanaan yang matang oleh guru harus melibatkan bagaimana karakter siswa, ketersediaan sarana dan prasarana, lingkungan sosial, dan budaya setempat. Dalam pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran yang sudah ia baca di buku pelajaran atau media lain secara mentah. Bisa jadi materi tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur tersebut. Guru perlu melakukan analisis terhadap materi pembelajaran maupun analisis dalam menetapkan kriteria ketuntasan belajar, mengkaji mana sumber daya yang tersedia dan mana pula yang belum tersedia. Penelaahan ini akan membantu guru dalam menetapkan strategi pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Yang pertama, prinsip motivasi. Dalam belajar diperlukan motif-motif yang dapat mendorong siswa. Yang kedua, prinsip belajar sambil bekerja. Dalam mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan keterampilan, haruslah berpengalaman langsung. Yang ketiga, prinsip pemecahan masalah. Dalam belajar, siswa perlu dihadapkan pada situasi-situasi bermasalah, dan guru membimbing siswa untuk memecahkannya. Yang keempat, prinsip perbedaan individual. Setiap siswa memiliki perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal seperti inteligensi, watak, latar belakang keluarga, sosial, dan lain-lain. Ada pula fungsi strategi pembelajaran. Menggunakan istilah strategi pembelajaran untuk menjelaskan mengenai langkah urutan proses dan pengaturan konten, menentukan kegiatan belajar, dan memutuskan bagaimana menyampaikan konten dan kegiatan. Beberapa fungsi dari strategi pembelajaran sebagai berikut. 1. Sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar. 2. Sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada. 3. Sebagai seperangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. 4. Sebagai kerangka kerja untuk merencanakan catatan ceramah kelas, latihan kelompok interaktif, dan penugasan pekerjaan rumah. Peran strategi pembelajaran. Peran strategi pembelajaran adalah menjadikan proses pembelajaran lebih efektif tersampaikan kepada siswa atau murid. Misalkan saja strategi e-learning menjadikan pembelajaran menjadi lebih seru tersampaikan kepada siswa. Jangkauan pembelajaran yang didapatkan pun lebih luas. Pengertian implementasi. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implementasi, yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi untuk anak SD, konsep dasar pendidikan karakter sekaligus implementasinya pada tingkat sekolah atau SD, dan berbagai karakteristiknya. Perkembangan psikis para peserta didik di lingkungan SD tentu berbeda dengan perkembangan psikis peserta didik pada jenjang berikutnya. Pendidikan karakter menjadi sangat penting untuk dibahas melihat kondisi moral bangsa yang semakin hari semakin memprihatinkan. Implementasi untuk anak SMP. Implementasi pendidikan karakter yang dilakukan melalui pola kegiatan terpadu antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Implementasi pendidikan karakter yang dilakukan oleh kepala sekolah,
guru, dan siswa mempunyai peranan yang positif dalam membentuk kultur sekolah yang berkarakter. Implementasi untuk anak SMA. Pendidikan berbasis karakter perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan di Indonesia sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencetak warga negara yang memiliki kompetensi tidak hanya dalam ranah kognitif tetapi juga dalam ranah efektif dan fisikomotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berkarakter di SMA menekankan pengembangan 5 nilai, yaitu religius, jujur, peduli lingkungan, nasionalisme, karakter, dan inovatif. Terima kasih semua sudah menyimak video yang telah saya buat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, sampai jumpa guys. Bye-bye.